Swastiastu. Salam rahayu sinarang sinamian. Dumugi ngemulihang kerahayuan dan kerahajengan. Taru pingi channel Bali kembali hadir membahas tentang suatu penyakit yang diderita seseorang yang pada akhirnya mengalami kelumpuhan. Sarana-sarana tersebut diracik sedemikian rupa melalui pemasupati di kuburan, dimohonkan kepada yang ada di kuburan sehingga sarana tersebut bisa aktif atau hidup dikala seseorang yang dituju menyentuh atau menginjak sarana tersebut yang mengakibatkan jatuh sakit. Itulah hebatnya ilmu gaib yang dipelajari khusus untuk menyakiti seseorang. Ini sudah melenceng dari ketentuan-ketentuan ajaran Dharma atau ajaran penengan atau kanan. Penyakit tersebut dibikin jika seseorang menginjak atau menyentuh sarana tersebut masuk lewat kaki, lama-kelamaan mengikuti sel-sel urat saraf yang diserang, sehingga lama-kelamaan kulit tidak terasa sakit. Karena apa? Saraf-saraf sudah dikuasai sehingga mati rasa. Sangat luar biasa ini penyakitnya. Dari berbagai macam penyakit tersebut, saya banyak membantu orang yang terkena sarana tersebut. Begitulah luar biasa yang disebabkan oleh sarana tersebut. Kalau di Bali namanya sakit ile atau grengagung atau sakit gede. Biasanya orang yang bersumpah, orang yang dituduh sampai mengumpat hal tersebut. Itulah kan sering kita mendengarnya jika orang yang benar-benar tidak bertindak hal negatif. Biasanya begini, sumpah pang sakit gede. Nah, itulah umpatan-umpatan mereka. Sangat berbahaya jika tidak atau segera diobati. Ciri-cirinya seperti gatal atau penyakit kuste, merembet itu. Tertusuk-tusuk seperti jarum, gatal minta ampun. Jika sudah kita berobat ke atau secara medis, obat-obat tersebut tidak ada gunanya terkadang. Itulah kehebatan gaib. Sangat menyusahkan. Sakitnya pun secara tiba-tiba bisa
sekitar jam 7 petang atau jam 12 ke atas, apalagi pas mapa Kajang Kliwon. Besoknya Kajang Kliwon, sekarang namanya mapa Kajang Kliwon. Di sanalah mereka biasanya ngeregep atau ngacep, sehingga orang yang diacep itu karena sarana atau penyakit itu sudah masuk ke dalam tubuhnya yang dituju, mereka biasanya dari rumahnya begini. Akhirnya apa? Seseorang yang dituju tersiksa, bisa perutnya sakit, gatalnya minta ampun, terasa tertusuk-tusuk. Itulah ciri-cirinya. Kalau di Bali namanya neke-neke. Terkadang enak-enaknya tidur dibangunin dengan sakit tersebut. Itulah namanya neke-neke. Sangat luar biasa jika kita ke arah kiri untuk menyakiti seseorang sangat gampang. Tetapi jika kita menjalankan dharma atau kebaikan sangatlah sulit diterapkan. Di zaman globalisasi malah semakin gencar sarana-sarana tersebut menyebar. Karena apa? Mungkin terdesak dari ekonomi seseorang yang menjual. Kedua, seseorang yang membeli sarana tersebut mungkin mempunyai rasa iri, dengki, sehingga membelilah sarana tersebut untuk menyakiti seseorang. Sangat luar biasa di perjalanan hidup di jagat ini. Itulah ruwe binede. Dua hal yang berbeda. Ada yang hitam, ada yang putih. Ini seiring sejalan. Berapa besarnya hitam, segitu besarnya putih. Itulah penuturan tentang penyakit non medis secara gaib. Bagaimana solusinya? Saya akan memberikan tips atau solusi untuk menangani hal-hal tersebut. Semoga bisa berkurang rasa sakitnya. Jika seseorang yang mengalami seperti yang saya bilang tadi, gatal-gatal, tidak hilang-hilang, tertusuk seperti jarum, kesemutan. Pertama, kita mohon dulu kepada Ide Betari Yang Guru, Rong 3. Di sanalah Nunas Ice mohon maaf kepada beliau. Kemungkinan kita mempunyai kesalahan secara sengaja atau tidak. Di sanalah kita mohon maaf dulu. Setelah itu, ketiga, membikin segehan manca warna. Kita memberikan upah dulu kepada penyakit yang ada di dalam diri kita sendiri. Permohonan juga kepada Ide, biar beliau memberikan jalan yang terbaik. Nah, setelah kita kasih upah dengan segehan manca warna, baru kita membuat ramuan. Sediakan 7 lembar daun sirih, garam sedikit, dan abu dapur secukupnya.
itu digerus atau diulik, dihancurkan. Di mana yang sakit, di sana dioleskan. Seperti kita ngolesin bedak. Nah, biarkan dulu sampai kering. Setelah sudah kering, rebus lagi daun sirih 11 lembar untuk kita mandi, dan juga dikasih garam sedikit, digosok-gosokkan itu di seluruh badan kita dengan tujuan untuk mengusir roh-roh jahat atau energi negatif yang hinggap di badan kita. Jangan kalau misalnya gatal kita garuk, kan kena kuku, itu yang berbahaya. Jika digaruk-garuk terus sampai luka, itu akan menyebar ke seluruh badan. Diusahakan digosok sama minyak tandusan, dikasih garam sedikit, dikasih intinya bawang merah, itu dihancurkan. Nah, itulah seperti kita pijit-pijit, itu dipakai ya, astungkare sakitnya akan berkurang. Obat untuk ke dalam atau masuk atau diminum, sediakan kelapa hijau yang paling muda, yang tanpa isi itu, dikasih garam sedikit juga, dimohonkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Tiga Sakti. Setelah kita berdoa, baru kita minum. Kemungkinan 3 atau 4 kali kita minum, sehari sekali. Astungkare perlahan-lahan akan berkurang rasa sakit. Itulah tips dan cara mengatasi penyakit gatal, penyakit kesemutan, atau yang ditimbulkan dari seperti tusukan-tusukan jarum yang kalau didiamkan akan mengalami kelumpuhan. Itulah tips dan ramuan dari saya. Semoga bisa membantu meringankan rasa sakit. Wantah asa punike, video ini ditiang buat bukan untuk kesombongan. Akeh sang pewikan, dumugi sareng-sareng kita membantu sesama. Itu pun salah satu karma kita untuk membantu sesama, untuk menjalankan dharma atau kebaikan di jagat ini. Inggih wantah sapunika sinabdi tiyang antuk para mesanti. Santi santi santi.